Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Apriani, NIM 2230203128. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan mata kuliah Ilmu Al-Quran yang berjudul Asbabun Nuzul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pemakalan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemakalan yang kedua yang akan disampaikan oleh Diki Dwi Ardiansah, dan pemakalan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Solikin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad sebab yang secara etimologis berarti sebab atau alasan. Yang dimaksud dengan nuzul adalah di sini adalah penurunan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Karena itu istilah lengkap asalnya ialah asbabun nuzul Al-Qur'an, berarti sebab-sebab turun Al-Qur'an. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik ataupun materi. Tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majasi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa keadaan yang sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap permusuhan. Yang kedua yaitu terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Asbabun nuzul di sini bukanlah dimaksudkan sebagai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hal ini tercermin dalam pendapat Al-Zarqani, yaitu mengelompokkan asbabun nuzul ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu yang diturunkan tanpa ada peristiwa yang terjadi, ibtidai. Ketika diturunkan oleh Allah, ia semata-mata merupakan bentuk petunjuk bagi manusia. Yang kedua yaitu ayat yang diturunkan berkaitan dengan sebab khusus atau peristiwa tertentu. Macam-macam asbabun nuzul. Mengutip pengertian dari Subhi As-Saleh, kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pertanyaan. Kemudian asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu peristiwa berupa pertengkaran. Seperti kisah turunnya surat Al-Imran ayat 100 yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Asus dan Hazrat hingga turun surat Al-Imran ayat 100. Dari surat Al-Imran yang menyerukan untuk menjauhi perselisihan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Yang kedua yaitu peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contohnya, saat itu ada seorang imam yang sedang sholat dalam keadaan mabuk sehingga salah mengucapkan surat Al-Kafirun, dan kemudian turunlah surat An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga yaitu peristiwa karena suatu hasrat atau cita-cita. Ini dicontohkan dari sebagian Rasulullah yang mempunyai 3 cita-cita besar, dan salah satunya adalah permintaan Umar kepada Rasulullah tentang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sedangkan peristiwa yang berupa pertanyaan terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertanyaan tentang masa lalu, seperti yaitu mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tantangannya. Yang kedua yaitu pertanyaan yang berhubungan tentang sesuatu yang sedang berlangsung. Cara mengetahui asbabun nuzul.
Membincang di seputar asbabun nuzul berarti berusaha memahami keadaan yang sebenarnya menyangkut peristiwa yang meliputi ayat Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga untuk memahaminya tidak ada jalan lain kecuali menelaahnya secara historis lewat pendekatan riwayat yang sampai di hadapan kita. Menurut jumhur ulama tafsir, ungkapan yang ketiga di atas adalah merupakan pernyataan yang tegas, dapat dipercaya. Sebaliknya, menurut Ibnu Taimiyah dan para musafir dari kalangan mazhab Hambali menganggap bahwa ungkapan yang ketiga tersebut bermakna sebab dan kadang pula menunjukkan kandungan ayat tanpa asbab. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Ardiansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 3 yang berjudul Asbabun Nuzul. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. Memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum, ada dalil yang menunjukkan penghususannya. Mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran. Sebab turunnya ayat Al-Quran dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan. Urgensi asbabun nuzul. Mengetahui hikmah diungkapkannya suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Mengkhususkannya hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Apabila lafaz yang diturunkan itu lafaz yang umum dan terdapat dalil di atas pengkhususannya. Mengetahui sebab asbabun nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran. Definisi asbabun an-nuzul. Dari beberapa definisi dan pengertian asbab an-nuzul di atas dapat dipahami bahwa latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi. Redaksi asbab an-nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, yang terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Jalan mengetahui asbab an-nuzul. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak boleh berbicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat yang mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Banyaknya asbab an-nuzul dalam satu ayat. Bentuk pertama yaitu salah satu riwayat saja yang syahih. Ketentuannya adalah menggunakan yang syahih itu untuk menjelaskan sebab turunnya dan menolak yang tidak sahih. Misalnya antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain melalui jalur Jandab dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Hafs bin Maisyarah dan ibunya dan neneknya yang merupakan pelayan Rasulullah SAW. Asbabun nuzul sebagai salah satu cara memahami makna Al-Quran. Asbabun an-nuzul yang mengatakan kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa melibatkan ilmu asbabun an-nuzul mungkin tidak terlalu terasa ketika seseorang hendak menafsirkan ayat-ayat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya asbabun nuzul. Pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat mengantarkan seseorang dapat memahami hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dengan mengetahui asbab al-nuzul, seseorang penafsir akan mampu menetapkan kekhususan yang suatu perkara yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Pengetahuan tersebut lebih komprehensif terhadap makna dari suatu ayat, atau dengan kata lain asumsi, kesan yang seolah-olah rigid atau sempit dari informasi suatu ayat yang dapat dikatakan diminimalisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin, NIM 2230203147. Saya dari kelompok 3 yang akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul Asbabun Nuzul. Yang pertama, pentingnya Asbabun Nuzul. Pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat mengantar seseorang dapat memahami hikmah diisyaratkan suatu hukum. Dengan mengetahui asbab an-nuzul, seorang penafsir maupun penafsiran akan mampu memetakan kekhususan suatu perkara yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Yang kedua, jalan mengetahui asbabun nuzul. An-nuzul diuraikan dari seorang sahabat, maka dapat diterima atau makbul sekalipun tidak dikuatkan dan tidak didukung oleh riwayat yang sahih. Karena perkataan sahabat adalah celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini, dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyaknya asbab an-nuzul dalam satu ayat. Bentuk pertama yaitu salah satu riwayatnya saja yang sahih. Ketentuannya adalah menggunakan yang sahih itu untuk menjelaskan sebab turun dan yang tidak sahih. Bentuk kedua, jika kedua riwayatnya sama-sama dan salah satu keduanya mempunyai murajih atau penguat, maka yang diambil adalah yang lebih rajah. Yang keempat, banyaknya ayat yang turun dan sebabnya satu. Terkadang ada satu peristiwa tapi ayat yang turun banyak. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dari Ummu Salamah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah mengatakan sesuatu kepada kaum wanita tentang hijrah." Maka Allah menurunkan ayat 195 dari surah Al-Imran. Diriwayatkan juga oleh Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki disebutkan sedang perempuan tidak disebut." Maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 34. Dan diriwayatkan juga dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, "Laki-laki berperang dan perempuan tidak berperang, dan kita mendapat warisan nib setengah." Maka Allah menurunkan ayat 32 dari surah An-Nisa. Yang kelima, asbab an-nuzul sebagai salah satu cara memahami makna Al-Quran. Karangan termasyhur yang ditulis oleh Al-Wahidi dengan judul Asbab an-Nuzul Al-Quran telah salah yang mengira bahwa tidak ada gunanya mengetahui asbabun nuzul, karena menurut mempelajari hanya bagaikan mengikuti peristiwa sejarah. Padahal tidak demikian. Sebab mempelajari asbab an-nuzul memiliki beberapa faedah. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Yang kedua, sudah semestinya tidak mudah mengetahui maksud hukum dan juga aknologi. Yang ketiga, dengan sebab nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa. Yang selanjutnya, pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbabun nuzul. Kemungkinan pertama, tidak semua hal yang bertalian dengan proses turunnya Al-Quran atau dituangkan dalam cover para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu Al-Quran. Kedua, penyaksian para sahabat terhadap Al-Quran semuanya dicatat. Kalau kemudian tidak dicatat, pencatat itu sendiri dapat dikatakan sudah terlambat. Selanjutnya, pemahaman asbabun nuzul untuk ayat pendidikan. Asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran, menjadi perintah penting dalam memahami maksud ayat. Kajian ini menjadi penting dalam memahami makna suatu Al-Quran dan isyarat-isyarat pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditelitinya. Dalam konteks ini, memahami sebab-sebab nuzul berfungsi untuk tidak hanya mengeksplorasi sebuah peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai proyeksi kejutan ketika ayat ini turun dengan situasi atau konsep yang diajukan untuk dipahami. Yang terakhir, fungsi asbabun nuzul. Pengetahuan yang mendalam mengenai asbab an-nuzul memiliki fungsi signifikan dalam memahami ayat Al-Quran
Oleh karena itu, para ulama khususnya ulama tafsir menekankan pentingnya mengetahui asbabun nuzul di setiap menafsirkan Al-Quran. Al-As-Sabuni dalam At-Tabiyyah fi Ulum Al-Quran mengatakan mengingat pentingnya kajian mengenai asbab an-nuzul ini, muncul beberapa karya ulama yang relatif monumental. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Itulah yang dapat kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.